Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Zaki Setiawan, bisa panggil Aufa. NIM saya 2551 6010 711 032, absen 110. Baik, saya langsung mulai saja. Judulnya yaitu korupsi dan pencegahannya dalam perspektif Islam. Definisi korupsi. Secara bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang berarti kerusakan, kebusukan, atau keburukan moral dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Secara hukum positif di Indonesia, korupsi adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto UU Nomor 20 Tahun 2001. Saya akan membahas ragam dan hukum korupsi. Yang pertama, saya akan membahas ragam dulu. Ragam korupsi. Korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain suap, bribery, memberi atau menerima imbalan. Yang kedua, penggelapan atau embezzlement, menggunakan harta secara ilegal. Yang ketiga, nepotisme, memberikan jabatan atau keuntungan kepada keluarga atau kerabat. Yang keempat, penyalahgunaan wewenang atau menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kelima, pemerasan, extortion, memperoleh keuntungan dengan paksaan atau ancaman. Yang keenam, fraud, kecurangan, manipulasi laporan, data, atau dokumen yang memperoleh keuntungan pribadi. Yang terakhir, gratifikasi ilegal, menerima hadiah atau pemberian yang terkait dengan jabatan. Lanjut, saya akan membahas hukum korupsi. Hukum korupsi dalam hukum negara. Korupsi digolongkan sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Hukuman bisa berupa penjara lama hingga seumur hidup dan denda miliaran rupiah, penyitaan aset hasil korupsi, dan yang terakhir, hukuman mati dalam keadaan tertentu, misalnya korupsi dalam kondisi bencana. Dan dalam hukum Islam, hukum korupsi dihukumi haram dan termasuk dosa besar. Dalilnya ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, larangan memakan harta dengan cara batil. Yang kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 29, larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah. Dan yang terakhir ada di hadis Nabi, hadis riwayat Muslim, barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang atau hulul, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan memikul harta tersebut di pundaknya. Lanjut, saya akan membahas motif-motif korupsi. Motif-motif korupsi terbagi menjadi 5. Motif ekonomi, motif kekuasaan, motif sosial, motif moral dan atau iman. Yang terakhir ada motif struktural. Motif ekonomi, kebutuhan materi, gaya hidup, dan lain-lain. Yang motif kekuasaan, mempertahankan jabatan, memperluas pengaruh, dan memperkuat posisi politik. Motif sosial, budaya gratifikasi, tekanan kelompok atau kebiasaan uang pelicin yang dianggap wajar. Yang keempat, lemahnya iman, hilangnya rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, motif struktural, itu lemahnya sistem birokrasi, pengawasan, penegakan hukum. Nanti saya akan membahas ancaman perilaku korupsi. Islam memandang korupsi sebagai dosa besar dan pengkhianatan terhadap Allah, Rasul, dan umat. Ancaman perilaku korupsi di dunia, yang pertama, hilangnya keberkahan harta dan jabatan. Yang kedua, rusaknya sistem pemerintahan. Yang ketiga, timbul ketidakadilan sosial dan kemiskinan rakyat. Yang keempat, kehancuran bangsa atau hilangnya kepercayaan masyarakat. Yang terakhir, di akhirat, dihisab secara berat Allah, disiksa, azab pedih, dipermalukan di hadapan seluruh makhluk. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang upaya pencegahan korupsi. Ada 5, individu, keluarga, pendidikan, masyarakat, negara. Individu memperkuat iman, takwa, dan lain-lain. Keluarga menanamkan nilai kejujuran sejak kecil. Yang pendidikan anti korupsi sejak dini, integrasi nilai moral, agama, etika. Masyarakat memudayakan anti suap, mengawasi pejabat publik secara partisipatif. Dan yang terakhir, negara memperkuat lembaga anti korupsi, KPK, dan lain-lain. Selanjutnya, kasus berikut adalah kasusnya. Kasus dugaan pidana korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook.
Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.